Assalamualaikum, para fans Naruto dan Boruto. Welcome to my channel UA Anime. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng untuk informasi episode terbaru anime Boruto. Kalau begitu, tanpa basa-basi kita langsung saja ke episode selanjutnya. Adalah pemberian bertopeng misterius itu. Aku tidak bisa menebaknya siapa di balik topeng itu yang jelas. Dia ada kaitannya dengan Amado dan para Otsutsuki. Itulah kesimpulannya. Dan satu hal lagi, ada dua prajurit terdahulu atau disebut juga prajurit dewa, yang sudah Delta bangkitkan karena perintah orang bertopeng misterius tersebut. Mungkin itu informasi sementara dariku Sasuke, ucap Kashin Koji. Sasuke berkata, terima kasih Kashin Koji, sekarang kita harus pergi ke desa untuk menyembuhkan lukamu yang berat itu, ucap Sasuke. Sasuke pun membopong Kashin Koji serta membuka portal dimensi menuju desa Konoha berada. Cerita beralih kembali ke tempat markas bertopeng misterius tersebut. Dua pengawal atau prajurit dewa tersebut berhasil membawa Naruto ke tempat mereka. Prajurit dewa pertama berkata, mau apakan orang ini tuanku? Apakah kita bunuh saja? Ucap prajurit dewa pertama. Bertopeng misterius berkata, hebat sekali kau, membawa dengan mudah Uzumaki Naruto ini. Bagaimana ceritanya? Ucap bertopeng misterius itu. Prajurit dewa itu menceritakan awal mula mereka bertemu dan bertarung dengan sangat sengit, tapi prajurit dewa kegelapan itu sangat cerdik memanfaatkan situasi, yaitu menawan dan ingin membunuh Raikage dengan jutsu kekuatan terkuatnya. Tapi Naruto menghalangi dengan cakranya, alhasil Naruto pun pingsan dikarenakan menolong Raikage. Itulah cerita singkatnya. Pertarungan antara Raikage dan Naruto serta bertopeng misterius itu sangat kagum dengan kekuatan prajurit dewa tersebut. Bertopeng misterius itu berkata, apakah kau sudah membawa Delta untuk melakukan penyembuhan kepadanya, supaya kita memimpin penyerangan ke desa Konoha? Aku sudah tidak sabar ingin melihat kehancuran desa itu. Kita akan melakukan penyerangan besar-besaran. Kau berdua dan aku saja. Kalau Delta biarkan saja dia istirahat serta mengumpulkan energi cakra, ucap bertopeng misterius tersebut. Dua prajurit dewa tersebut mengiyakan perkataan bertopeng misterius tersebut. Cerita kita beralih ke tempat di mana Sasuke dan Kashin Koji berada. Mereka sangat kaget, ternyata desa Konoha sudah setengah hancur lebur. Para shinobi dan Hokage pun sebagian bergeletakan mati dan sebagian menghilang dan sebagian tubuhnya kering, seperti bekas dihisap cakranya oleh monster. Sasuke berkata, celaka, kita terlambat, desa Konoha sudah setengah hancur. Kelakuan siapa ini? Ucap Uchiha Sasuke. Kashin Koji berkata, aku berpikir, dialah yang sudah merusaknya. Tiada lain prajurit dewa itu. Kekuatannya sangat mengerikan. Bagaimana selanjutnya? Atau rencana berikutnya menurutmu Sasuke? Ucap Kashin Koji. Sasuke berkata, kita tunggu momen yang bagus. Sebelumnya, aku belum pernah melihat Boruto. Kemana dia? Jangan-jangan dia mati tapi aku tidak merasakan cakranya, ucap Sasuke. Kashin Koji berkata kembali, jangan berpikir negatif Sasuke, aku percaya dia masih hidup, ucap Kashin Koji. Sasuke berkata kembali, ya, memang benar apa yang dikatakan dirimu Kashin Koji. Sekarang, hanya kita berdua di sini, semua penduduk desa mati, ucap Sasuke. Tiba-tiba saja, portal dimensi terbuka, dibarengi dengan petir di sekitaran desa Konoha. Yang setengah hancur itu tiada lain tiada bukan, mereka adalah prajurit dewa dan bertopeng misterius. Mereka pun melihat di kejauhan terdapat dua orang, yaitu Sasuke dan Kashin Koji. Bertopeng misterius itu berkata, ternyata ada dua manusia yang tersisa di desa ini. Adakah kalian yang ingin bermain-main dengannya? Ucap bertopeng misterius tersebut. Prajurit dewa tersebut tanpa basa-basi langsung menyerang Uchiha Sasuke, tapi Sasuke dengan cepatnya memindahkan Kashin Koji oleh mata rineganya ke tempat lain. Sontak saja, prajurit dewa yang kedua itu membuka portal dimensi untuk mengejarnya. Sasuke pun akhirnya bertarung dengan sangat sengit, membuat ledakan demi ledakan terjadi di desa Konoha serta membuat bangunan desa hancur lebur. Sasuke berkata, sial, kekuatannya sangat luar biasa. Kenapa Naruto tidak muncul? Apakah dia tidak tahu bahwa desanya itu benar-benar sudah hancur?
ucap Uchiha Sasuke, sembari menahan pukulan prajurit dewa tersebut. Prajurit dewa pun segera menahan pukulan-pukulan Sasuke. Seraya berkata, pasti kau akan kaget bahwa temanmu yang bernama Naruto itu sudah kita ambil kekuatannya. Aku tidak tahu dia masih hidup atau mati. Cakranya sudah kami kuras tapi kau hebat sekali bisa mengimbangi kekuatanku, ucap prajurit dewa tersebut. Sasuke yang mendengar Naruto yang sudah tertangkap dan cakranya dihisap habis-habisan itu sangat kaget dan marah. Seketika, Sasuke pun mengaktifkan Mangekyo gabungan Sharingan serta Rinnegan Tomu. Mengakibatkan, Susanoo setengah mode indra yang belum sempurna itu pun bangkit. Seraya memukul prajurit dewa itu. Tapi, dengan cepatnya prajurit dewa itu menahan pukulan Susanoo yang belum sempurna itu. Serta terpental dan menabrak dinding gunung. Sasuke yang tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Dia membuka gerbang portal dimensi, mendatangkan meteor api yang dahsyat, menghantam prajurit dewa tersebut. Ledakan sangat-sangat besar itu pun terjadi. Bertopeng misterius itu menggunakan bola Gudodama untuk melindungi tubuhnya dari ledakan super dahsyat itu, yang dilakukan oleh Uchiha Sasuke. Cerita kita beralih yang mana? Di tempat Kashin Koji berada ternyata, Kashin Koji sudah ditemukan oleh prajurit dewa tersebut. Kashin Koji berkata, sial, dia datang dengan sangat cepatnya. Aku harus benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan dan kekuatanku. Aku merasakan cakra kegelapannya sangat menakutkan, ucap Kashin Koji. Dewa prajurit pun tanpa basa-basi, mengeluarkan dan mengerahkan semua kekuatan kegelapannya, serta menyerang Kashin Koji dengan sangat brutal. Alhasil, Kashin Koji pun terluka parah. Memang, kemampuan Kashin Koji tidak bisa mengimbangi kekuatan prajurit dewa itu. Prajurit dewa pun menusukkan batang besi ke tubuhnya serta telapak tangannya membuat Kashin Koji tidak berdaya sama sekali, dan menutupi wajah Kashin Koji untuk proses penyerapan cakra. Ketika akan menyerap cakra Kashin Koji yang sudah tidak berdaya itu, tiba-tiba saja, dengan sangat cepat cakra hijau terang berbentuk pedang menebas tangan prajurit dewa itu. Prajurit dewa itu pun sangat terkejut, dan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa lantaran tangannya ditebas oleh cakra hijau yang membentuk pola pedang. Seseorang itu tiada lain, dan tiada bukan dia adalah Mata Dewa Jogan, Sang Uzumaki Boruto.